Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erna Zumrotun MPD. Saya adalah seorang dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Pada program studi PGSD ini, mata kuliah yang saya ampu salah satunya yaitu sumber dan media pembelajaran inovatif sekolah dasar. Mata kuliah ini berada pada semester genap dan memiliki bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah sumber dan media pembelajaran inovatif sekolah dasar ini, mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran serta penerapannya di sekolah dasar. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, menciptakan, dan mensimulasikan media pembelajaran yang inovatif dan efektif untuk siswa sekolah dasar. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah sumber dan media pembelajaran inovatif sekolah dasar meliputi yang pertama, mampu memahami konsep dasar sumber belajar dan media pembelajaran secara sistematis dan terukur. Yang kedua, mampu menganalisis media pembelajaran audio, visual, dan audiovisual serta media serbaneka dengan tepat. Nomor 3, mampu menciptakan media pembelajaran serbaneka dan media pembelajaran interaktif berbasis digital secara mandiri, bermutu, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk nomor 4, mampu menganalisis kebutuhan sumber dan media pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Nomor 5, mampu menciptakan media pembelajaran berbasis digital sesuai dengan kebutuhan di sekolah dasar. Yang terakhir, nomor 6, mampu mensimulasikan penggunaan media pembelajaran yang telah diproduksi secara sistematis, bermutu, bertanggung jawab, dan memenuhi etika akademik. Sedangkan pada bahan kajian mata kuliah sumber dan media pembelajaran inovatif meliputi yang pertama, konsep dasar sumber dan media pembelajaran, yang kedua, klasifikasi dan karakteristik sumber dan media dalam pembelajaran di sekolah dasar, yang ketiga, jenis-jenis media pembelajaran di sekolah dasar, yang keempat, jenis-jenis media pembelajaran di SD berbasis digital, baik itu slide ataupun interaktif. Selanjutnya, kebutuhan media pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Selanjutnya, perancangan media pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah simulasi media pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Pada mata kuliah ini, model pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau luring baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Metode perkuliahannya meliputi ceramah, diskusi, maupun penugasan. Sedangkan model pembelajaran yang digunakan pada saat proses perkuliahan meliputi model pembelajaran kooperatif baik itu tipe STAD maupun Jigsaw, project based learning, dan tugas proyek serta demonstrasi. Untuk asesmennya dilakukan secara tes dan non-tes. Saat sesi kontrak telah disepakati untuk penilaian dengan mahasiswa meliputi presensi 10%, tugas 30%, terbagi menjadi tugas individu dan tugas kelompok, UTS 25%, UAS 25%, dan komponen lainnya 10%. Untuk proses pembelajarannya dapat dilihat pada tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berjumpa pada mata kuliah sumber dan media pembelajaran inovatif sekolah dasar. Nanti kita akan belajar mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Kalau kemarin kita sudah tahu
sudah mempelajari tentang hakikat, tentang konsep, tentang definisi sumber belajar dan media pembelajaran serta klasifikasinya. Harapannya nanti kalian tahu jenis-jenis model pembelajaran itu apa, kemudian jenis itu relate enggak atau relevan tidak kalau diterapkan di sekolah dasar, mungkin pada mata pelajaran IPA, IPS. Nanti kalian harapannya itu bisa menentukan kalau materi pasar menggunakan media apa, kalau materi pecahan menggunakan media apa. Nah, harapannya nanti setelah kalian tahu, kalian bisa menciptakan, kalian bisa mensimulasikan media pembelajaran yang kalian ciptakan nanti di akhir semester ini. Paham ya? Coba apakah kalian masih ingat definisi dari media pembelajaran itu apa? Lola? Kalau menurut saya media pembelajaran itu suatu alat atau suatu benda yang mengajari anak-anak agar cepat paham dalam pembelajaran. Oke. Kemudian Adina tahu nggak media pembelajaran itu apa? Media pembelajaran adalah suatu benda yang digunakan untuk menunjang kelancaran dalam pembelajaran. Oke. Dapat disimpulkan bagaimana? Berdasarkan dua jawaban dari teman kalian. Ada yang bisa menyimpulkan? Media pembelajaran itu perantara untuk memudahkan siapa? Iya. Media pembelajaran, kalau dari jawaban teman kalian tadi dapat disimpulkan bahwa perantara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan. Pesan di sini dalam arti materi pelajaran yang ingin disampaikan atau dipelajari oleh peserta didik. Tujuannya untuk apa? Tujuan menggunakan media pembelajaran di sekolah dasar karena untuk mempermudah penyampaian pesan atau materi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hakikatnya, fungsinya, mengapa media pembelajaran itu perlu digunakan di sekolah dasar. Ada landasan psikologis, ada landasan yuridis dan sebagainya. Nah, sekarang saya tarik dulu sebelum kita belajar mengenai jenis-jenis ini ya. Saya akan menggali informasi dari kalian supaya informasi yang kemarin dengan informasi yang baru ini bisa klik, bisa nyambung dan kalian dengan mudah memahami materi pada hari ini. Nah, peserta didik di sekolah dasar menurut PIASE berada pada tahapan apa? Usia mereka, rentang usianya antara 7 sampai 12 tahun. Operasional apa? Siapa yang masih ingat? Operasional konkret. Iya. Tadi berdasarkan tadi operasional konkret, maka ketika peserta didik di sekolah dasar itu belajar sesuatu yang abstrak, mereka akan kesulitan menerima respon atau menerima materi. Karena abstrak hanya membayangkan saja. Itu kesulitan. Karena mereka tahapannya adalah operasional konkret. Nah, media itu banyak macamnya. Menurut para ahli, tidak hanya satu ahli, dua ahli, tiga ahli, tidak. Berdasarkan klasifikasinya menurut ada Bretz, ada siapa lagi, nanti kita akan melihat ya. Nah ini, menurut Rudy Bretz, mengklasifikasikan media pembelajaran, mengidentifikasikan jenis-jenis berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu ada suaranya, ada visual atau gambarnya, dan ada geraknya. Nah, berdasarkan 3 unsur itu, Bretz pada tahun 1971, kalian belum lahir ya, masih dalam blueprint ini. Bretz itu mengklasifikasikan media ke dalam 8 kelompok. Yang pertama, media audio. Media audio itu media yang bisa dinikmati dengan indera apa? Pendengaran. Iya, dengan telinga atau indera pendengaran. Yang kedua, media cetak bisa dinikmati dengan mata atau penglihatan. Yang ketiga, media visual diam. Dia hanya diam saja, tidak bergerak. Kemudian ada media visual gerak,
media audio semi gerak, media semi gerak. Yang ketujuh, media audio visual diam. Dan yang terakhir, media audio visual gerak. Itu menurut Bres, baru menurut satu ahli. Dan itu tahunnya sudah lama sekali, tahun 71. Sekarang menurut siapa lagi? Saya hanya mengambil beberapa menurut rentang tahun. Jadi semakin maju dari tahun 71, kemudian saya akan menarik ke tahun 85. Menurut Scrum. Scrum membagi media menjadi dua golongan, yaitu media besar. Ini berdasarkan ukurannya berarti kan? Dan yang kedua, media kecil. Media besar itu kalau menurut Scrum seperti televisi. Kalau media kecil berarti kan ukurannya kecil, itu bisa dibawa-bawa, bisa portable, dibawa kemana-mana. Itu menurut Scrum pada tahun 85. Terus Scrum juga membedakan media atas dasar jangkauannya. Yang pertama, media massal. Media massal ini media yang dinikmati oleh orang banyak. Dan yang kedua, media kelompok. Itu hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Untuk hal-hal yang penting bisa kalian catat, walaupun nanti file ini bisa kalian unduh di e-learning maupun LMS ya. Boleh mencatat, silakan untuk hal-hal yang penting. Dan yang ketiga, media individual. Tadi saya belum mencontohkan ini yang media hanya dinikmati oleh kelompok. Contohnya adalah proyektor ini. Apakah orang di luar kelas bisa melihat? Karena pintunya tertutup, bisa melihat enggak? Maka Scrum mengelompokkan proyektor ini sebagai media kelompok berdasarkan apanya? Jangkauannya. Dan yang terakhir, media individual. Itu hanya bisa dinikmati oleh individu atau personal. Contohnya misalnya buku. Kamu pegang, hanya kamu yang bisa membaca. Handphone, hanya kamu yang bisa melihat kan? Karena itu di tangan kamu. Nah itu menurut Scrum membagi berdasarkan jangkauannya. Ada berapa tadi? Jangkauannya. Iya 3. Masih ingat apa satu kamu Mbak? Media massal. Iya. Yang kedua? Media kelompok. Kalau media individu contohnya bagaimana? Seperti buku yang bisa dipegang Dan hanya dinikmati oleh? Satu orang. Oke. Tadi kalian sudah belajar klasifikasi kemudian menggolongkan jenis media. Berapa ahli tadi? 2. Siapa dan siapa masih ingat? Ya. Oke. Selanjutnya ada nggak? Ada. Bahkan kalian nanti bisa menuliskan ini jika kalian sudah menjadi seorang yang ahli. Ini Lessing, Pollock, and Ray Goulet tahun 92. Apa yang dikatakan para rombongan itu? Yang pertama, media itu berbasis manusia, mengelompokkan media berbasis manusia. Contoh, seorang guru, seorang dosen, seorang instruktur. Guru kok bisa dikatakan media? Iya. Kepala desa bisa nggak? Bisa. Contoh pada kelas 3 mempelajari tentang pemerintahan desa. Kepala desanya diaturi atau diajak ke kelas untuk menceritakan tentang tugasnya bagaimana, dia dipilih melalui apa. Itu lebih mudah diterima peserta didik daripada gurunya cuma cerita. Anak-anak petinggi atau kepala desa itu dipilih melalui ini. Itu kan cuma cerita. Kalau kepala desanya dipanggil, kemudian disuruh untuk telling story, maka kepala desanya disebut apa? Berbasis apa tadi? Manusia. Itu menurut Lessing. Dokter misalnya bisa. Nah itu berbasis manusia ya. Kemudian media berbasis cetak, berarti dia dicetak. Contohnya apa? Ada buku, ada kitab, ada alat bantu kerja, LKPD, LKS dan sebagainya. Kemudian media berbasis visual, ada buku. Buku kok termasuk ya Bu? Iya, kalau buku itu dicetak ya termasuk berbasis cetak. Kalau visual misalnya dicetak tapi online, berarti kan nggak dicetak.
misalnya di Google Book kayak gitu ya, itu termasuk berbasis visual karena hanya bisa dinikmati oleh indera penglihatan. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, media berbasis audiovisual. Contohnya video, film. Kalian akan mengajarkan tentang karakter tidak patah semangat, selalu semangat dan sebagainya, misalnya dengan cerita fabel. Kalian ajak siswa kalian untuk menonton film, misalnya Laskar Pelangi, agar mereka tahu bahwa nilai-nilai pertemanan seperti apa, kerja keras seperti apa. Nah, itu berarti menggunakan media film. Kalian mau menceritakan tentang perjuangan para pahlawan, kalian ajak siswa untuk menonton film. Nah, film itu berbasis apa? Audiovisual. Kenapa audiovisual? Audio berarti bisa dinikmati oleh visual. Karena film itu tidak bisu, ada suaranya. Kalau film bisu itu zaman kuno, sekarang tidak ada yang bisu ya film. Sudah ada suara, sudah ada gambar, maka menurut Lessing dan kawan-kawan termasuk berbasis audiovisual. Sedangkan yang terakhir menurut Lessing ini, media berbasis komputer. Saat ini sudah canggih. Dulu komputer itu ukurannya besar, sekarang sudah dibawa kemana-mana. Contohnya apa? Laptop. Laptop zaman dulu itu ukurannya besar, sekarang ada yang kecil, tergantung kemauan kalian atau keinginan mau beli yang seperti apa. Itu menurut Lessing media berbasis komputer. Jadi ini berbasis komputer atau tidak menurut kalian? Yes. Karena saya menggunakan alat bantu komputer. Nah, sudah berapa ahli yang kalian pelajari? 3 ya. Terus berdasarkan 3 itu, 3 saja dulu. Kalian secara garis besar, apakah bisa menyimpulkan jenis media itu kalau menurut kalian ada berapa? Yang bisa boleh angkat tangan, tapi satu saja. Jangan tinggi-tinggi. Siapa? Angkat tangan. Berapa? Ada 4. Yang pertama itu ada media audio visual sama yang menurut Lessing itu yang berbasis manusia. Berbasis manusia, oke. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kalau teman kalian menyimpulkan 4, mungkin kalian bisa menyimpulkan lebih dari 4 atau kurang dari 4. Silakan. Iya, silakan. Media itu dibagi menjadi 2, yaitu visual dan non visual. Visual dan non visual. Alasannya? Alasannya kalau visual itu sudah pasti sudah bergambar, sudah bersuara, kayak udah kompleks gitu loh Bu, udah ada gambarnya, udah ada suaranya, maksudnya audio. Jadi kalau non visual berarti ya memang cuma bisa dirasakan dengan indera penglihatan saja, seperti buku. Oke. Terus misalnya kalau kalian mau mengajar di sekolah dasar, mau mengajar tentang jam, waktu, kemudian membawa media dari triplek, ada jarumnya, kira-kira itu termasuk media apa? Bisa dilihat? Bisa dipegang nggak? Bisa diputer-puter nggak? Itu termasuk visual? Lagi, ilmu itu dinamis dan selalu berubah dan berkembang. Nggak apa-apa, kita hargai perbedaan ini. Kemudian misalnya lagi, pernah lihat Upin Ipin ya? Waktu teman-temannya membawa cacing, membawa kodok. Nah, misalnya di kelas 4 ada materi apa gitu tentang IPAS, kemudian pada
IPA-nya, pengetahuan alamnya, mengenal tentang metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu. Ada yang membawa kupu-kupu yang cantik, ada yang membawa ulat. Nah, ulat, kupu-kupu, itu kan media yang benda yang nyata. Termasuk ke dalam jenis apa? Dari alam. Nah, itu yang akan kita pelajari bersama. Kalau bisa disimpulkan, kalau media itu hanya bisa dilihat, dinikmati dengan mata, berarti tadi apa? Visual, kemudian audio, didengar ya, kemudian audio visual, kemudian apa lagi? Komputer berbasis manusia bisa ya. Kalau bendanya sendiri yang dibawa, nah ini kita akan belajar tentang media serbaneka. Gitu, serbaneka ya. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke sana, saya ingin membagikan kertas. Nanti teman-teman bisa menuliskan dengan cepat. Media misalnya, saya menyuruh yang kuning ini media audio misalnya, atau kalian di dalam kelas ini atau yang kalian ingat apa misalnya, kalau kalian melihat gambar presiden itu ketika hanya dipampang di sana hanya disebut apa? Foto kan? Tetapi kalau hanya di sana itu namanya alat peraga saja. Globe kalau di atas lemari namanya alat. Tetapi kalau globe itu sudah saya turunkan, kemudian saya gunakan untuk menerangkan ini adalah bumi bagian mana, utara, selatan, itu berarti kan saya gunakan, itu namanya media pembelajaran. Sama ketika fotonya presiden saya bawa turun ke sini, kemudian saya tunjukkan ini adalah Pak Jokowi, aslinya dari Solo, beliau dulunya adalah tukang kayu, pengusaha mebel, itu berarti saya gunakan kan? Itu namanya media pembelajaran. Masih ingat yang kemarin ya, waktu pertemuan pertama, waktu kita tebak-tebakan perbedaan antara media dan alat peraga ya. Nah, ini nanti saya bagikan cepet-cepetan untuk 3 yang di depan dulu ya, yang belakang selanjutnya, urutan selanjutnya 1 dulu. Nanti bisa digambar di sana. Ya, nanti saya akan memberikan pertanyaan, kalian jawab seingat kalian. Pertanyaannya yang pertama, hanya 1 bukan yang pertama berarti. Sebutkan media yang hanya bisa dilihat dan itu bisa digunakan untuk mata pelajaran matematika. Ini mengingatkan kembali tentang materi yang kemarin. Jadi jangan sampai ketika kalian mendapatkan materi yang baru, yang lama dilupakan, karena itu bukan mantan ya. Sudah? Bisa ditempel di sini kalau sudah. Ini untuk kelompok yang sini, ini untuk kelompok yang sebelah sini. Silakan. Ayo Mas. Ayo Mbak Nur, Mbak Sri, Mbak Endang. Oke. Terima kasih. Cukup ya. Nah, untuk yang di sini bisa menggunakan ballpoint, buku, gunanya untuk hitung-hitungan. Oke, sama ini media gambar bangun ruang. Ini ada LKS, gambar angka, kertas dari bahan, buku paket. Oke, berarti kalian sudah memahami jenis-jenis media dan kemudian bisa mencari contohnya, dan contoh itu yang terdekat lokasinya dengan kalian ya. Tadi bisa saya simpulkan ya, bahwa setelah kita mempelajari mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga ini,
tentang jenis-jenis media. Jika dilihat secara umum dan dikelompokkan, ada media apa? Visual. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Berbasis komputer. Yang kelima? Manusia. Benda asli itu ke dalam serbaneka. Begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa melihat di e-learning kalian, siama kalian untuk materi selanjutnya. Dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kalian semangat sekali dalam proses pembelajaran. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.